Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel dari Marshall God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Bab 5668 nama prasasti itu tertinggal dan satu hilang dalam 9 hari. Ada 3 prasasti yang mendominasi. Potongan pertama retak, potongan ketiga kosong, dan hanya potongan kedua yang tertulis namanya. Yang pertama, King Jiu kedua, namanya tidak jelas, dan orang tersebut sepertinya sengaja menyembunyikan identitasnya. Tempat ketiga, Song Xuan keempat, sama seperti yang kedua, juga mengaburkan namanya sendiri. Kelima, Tuan Sembilan Surga. Keenam, Zhong Li Bahwang. Kecuali 2 orang yang namanya tidak jelas. Nama 4 orang lainnya, meski bekas penanya mirip, namun guratannya berbeda, menandakan sebagian besar mencalonkan diri. Chu Feng berdiri dari langit dan ingin mengamatinya dari dekat, tetapi menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat yang menjaga prasasti utama kedua, dan Chu Feng tidak bisa mendekatinya. Prasasti penguasa pertama juga memiliki formasi. Namun dari jarak dekat, meski prasastinya rusak, Chu Feng masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ada juga nama pada prasasti pertama, dan ada banyak nama, lebih dari 900. Walaupun prasasti dominasi sangat besar, namun huruf namanya juga besar, sehingga prasasti dominasi pertama hampir terisi dengan nama. Hanya saja karena fragmentasinya yang parah, tidak mungkin untuk mengetahui apa nama-nama tersebut. Jika ketiga prasasti penguasa ini mewakili 3 era zaman kuno, dan masa kini, kalau begitu, ada terlalu banyak orang kuat di zaman kuno, kan? Atau menulis nama bukan untuk menguji kekuatan, tapi ada cara lain. Sambil memikirkannya, Chu Feng sampai pada tablet batu penguasa ketiga. Tablet batu ketiga juga memiliki penghalang pelindung yang tidak terlihat, tetapi Chu Feng dapat melewati penghalang ini. Formasi ini sepertinya membatasi orang-orang dari periode yang berbeda. Sepertinya tebakanku benar, ketiga loh batu ini harus mewakili zaman kuno, dan kontemporer. Chu Feng merasa itulah alasan mengapa dia bisa mengabaikan pelindung prasasti ini. Itu karena pelindung ini bukan untuknya, tapi untuk orang-orang dari era lain. Tetapi ketika Chu Feng ingin mengamati prasasti penguasa dari jarak dekat, dia mendengar ledakan, dan tekanan besar jatuh dari langit, dan kemudian Chu Feng jatuh dari ketinggian, dan segera jatuh ke tanah. Dampaknya yang kuat memaksa lubang yang dalam di tanah, namun tekanannya masih berdampak pada Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah berada di lubang yang dalam, tanah di bawahnya masih perlahan-lahan runtuh. Pemaksaan yang sangat kuat, sangat kuat. Tapi itu bukan pemaksaan biasa. Chu Feng mencoba yang terbaik untuk bangkit dan melihat ke belakang. Baru kemudian dia menemukan bahwa kuas tulis besar muncul di atas kekosongan pada suatu saat. Kuas ini mempunyai bentuk yang aneh, panjangnya 1000 meter, namun memiliki kepala yang besar dan ekor yang kecil yaitu berbentuk kerucut. Ujung pena dan larasnya paling tebal, dan bagian penghubung larasnya juga sangat tebal, dengan lebar hampir 100 meter. Namun laras penanya sangat panjang, semakin dekat laras pena ke ujung maka semakin tipis, ujungnya merupakan tempat tertipis yang hampir sama dengan kuas pada umumnya. Meskipun ukuran Chu Feng sangat berbeda dengan ukuran pena, dia masih dapat memegang ujung pena dengan tangannya secara normal. Kuas tulis berbentuk aneh ini berwarna emas, tergantung di atas kehampaan, seperti fajar yang jatuh ke dunia fana, sekilas merupakan harta karun tertinggi. Dan itu adalah hal yang kuno. Saat Chu Feng melihat kuas, dia jelas terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak, tapi dia masih menunjukkan ekstasi. Ukuran kuasnya hampir sama dengan catatan yang ditinggalkan oleh para penguasa prasasti pada zaman dahulu. Pengalaman masa lalu membuat Chu Feng merasa bahwa selama dia bisa menaklukkan kuas tulis besar ini, mungkin dia akan memenuhi syarat untuk meninggalkan namanya di prasasti utama.
bagaimana boneka sekecil itu bisa datang ke sini? Saat ini, suara seorang wanita keluar dari pena. Suaranya sangat lembut, dewasa, stabil, tetapi pada saat yang sama sangat lembut, sangat enak untuk didengarkan. Dia bahkan mendengarnya untuk pertama kalinya, dan pena itu menindasnya. Tetapi mendengar suara itu, Chu Feng benar-benar merasakan ketenangan pikiran. Senior, apa yang harus dilakukan junior ini agar bisa meninggalkan nama di prasasti penguasa? Bisakah kamu menolak paksaan ini? Chu Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Bayi kecil, menolak paksaan dewa ini saja tidak cukup. Kamu harus bisa memegang penanya. Suara wanita itu terdengar lagi. Terima kasih, senior, atas bimbinganmu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan berbaring diam di tanah. Bukan saja dia tidak bergerak, tapi dia juga menutup matanya. Bayi kecil, jika kamu tidak tahan lagi, kamu dapat berbicara, dan dewa ini akan melepaskanmu. Tetapi jika kamu memohon ampun, kamu juga akan didiskualifikasi. Suara wanita di dalam pena terdengar lagi. Chu Feng tidak berbicara. Tidak sampai setengah jam kemudian Chu Feng membuka matanya. Melihat Chu Feng membuka matanya, suara wanita di pena terdengar lagi. Apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu ingin menyerah? Senior, junior ini belum tidur, kata Chu Feng. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya wanita itu. Junior ini terbiasa dengan paksaan senior, kata Chu Feng. Oh, wanita itu tampak tertarik dan bertanya, bagaimana Anda beradaptasi? Chu Feng tersenyum tipis, ini tidak sebaik senior, nilailah sendiri. Ledakan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia melompat, membawa paksaan, dan langsung menuju ke langit. Meski kecepatannya tidak sebaik sebelumnya, namun cukup menakutkan bisa memiliki kecepatan seperti itu di bawah paksaan itu. Dasar boneka kecil, bahkan nada suara wanita itu mengandung keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam setengah jam, Chu Feng telah beradaptasi ke level ini. Saat ini, Chu Feng sudah mencapai ujung kuas tulis, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih kuas tulis. Bayi kecil, aku menyarankanmu untuk menunggu sebentar. Pemaksaan hanyalah ujian pertama, dan saat kamu menyentuh pena ini adalah ujian yang sebenarnya, kata wanita di dalam pena. Terima kasih senior sudah mengingatkanku, junior sudah siap. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih ujung pena. Tidak terjadi apa-apa, Chu Feng hanya menahannya seperti ini. Senior, kapan ujian sesungguhnya akan datang? Tanya Chu Feng. Wanita itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, calonkan saja secara langsung. Terima kasih senior. Melihat ini, Chu Feng sangat gembira. Segera sambil memegang kuas tulis, dia bangkit dari udara dan sampai ke puncak prasasti penguasa. Memegang kuas tulis sepanjang 1000 meter ini, dia meninggalkan namanya sendiri, kata Chu Feng, pada prasasti penggaris. Karena prasasti itu awalnya kosong, ketika kata Chu Feng ditulis, itu sangat menarik perhatian. Dan ketika Chu Feng selesai menulis dua kata itu, langit bergetar, dan Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang kuat dilepaskan dari tablet batu, dan segera dituangkan ke dalam tubuhnya. Chu Feng menebak dengan benar, Tanah Rahasia 9 Surga memang merupakan susunan teleportasi yang kuat, tetapi berbeda dari susunan teleportasi lainnya karena Tanah Rahasia 9 Surga ini masing-masing terhubung ke 9 sungai Tianhe. Dalam waktu singkat, akan lebih mudah untuk melakukan antarjemput antara 9 langit. Benar-benar menjulang tinggi di atas 9 langit. Ini adalah susunan teleportasi yang sangat kuat. Dan Chu Feng kini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan formasi teleportasi besar ini. Saya melihat Chu Feng menghadap prasasti penguasa dan segera mencubit formula ajaibnya. Dalam sekejap, area sekitar prasasti penguasa terguncang
dan kemudian 8 gerbang muncul dari tanah. Kedelapan gerbang ini semuanya setinggi 100.000 meter, dan bentuknya sangat mirip dengan gerbang raksasa misterius yang dilihat Chu Feng sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah gerbang raksasa misterius yang dilihat Chu Feng sebelumnya rusak, tetapi 8 gerbang ini masih baru. Meskipun gerbang tersebut tidak memiliki nama, karena Chu Feng telah menguasai tanah rahasia 9 surga, dia dapat merasakan bahwa 8 gerbang ini mewakili seni bela diri leluhur, 9 jiwa, totem, laut abadi, 7 alam, tubuh ilahi, langit, dan pembuluh darah, 8 sungai surgawi ini. Tidak ada yang hilang, namun segera mata Chu Feng berubah. Ada pintu yang hilang. Dan Chu Feng merasa bahwa gerbang yang hilang itu kemungkinan besar adalah gerbang raksasa misterius yang pertama kali dilihat Chu Feng tergeletak di tanah. Dan gerbang itu adalah gerbang menuju Tianhe ke-9, yang juga merupakan gerbang alam dewa abadi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.